Perkenalkan, nama saya Priscilla Septiani dengan NIM 11180603. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang materi tentang investasi dan sekuritas selama satu semester ini. Nah, materi pertama adalah investasi dan pasar modal. Sebelumnya, investasi bisa juga diartikan sebagai penundaan konsumsi sekarang ditunda untuk digunakan pada konsumsi mendatang. Konsumsi yang ditunda dipercaya meningkatkan kepuasan individu. Kekayaan yang ada ditanamkan pada sesuatu yang produktif. Nah, investasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Pada investasi langsung, investor langsung membeli aktiva-aktiva keuangan. Nah, pada investasi tidak langsung, investor secara tidak langsung membeli aktiva keuangan lewat perusahaan investasi, kemudian perusahaan investasi membeli secara langsung aktiva-aktiva keuangan. Nah, selanjutnya fungsi dan peran pasar. Kemudian ada fungsi dan peran pasar modal. Transaksi jual beli yang terjadi yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan modal usaha. Yang diperdagangkan adalah saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal bersifat jangka panjang. Transaksi di pasar modal bersifat elektronik atau biasa disebut scriptless trading. Fungsi pasar modal sendiri adalah sebagai tempat jual beli saham dan sarana memindahkan dana dari pemilik dana ke peminjam dana. Kemudian ada otoritas pasar modal di Indonesia. Nah, berikut adalah lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pasar modal atau saham di Indonesia. Yang pertama ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Kemudian ada Custodian Central Efek Indonesia. Kemudian ada BEI. Selanjutnya, proses transaksi di pasar modal. Perusahaan A memerlukan modal saham, kemudian menerbitkan saham yang bisa disebut etimen. Kemudian, proses penerbitan saham awal atau perdana yang biasa disebut dengan initial public offering atau IPO. Kemudian, perusahaan A menghubungi perusahaan sekuritas atau broker untuk menawarkan sahamnya kepada investor atau publik yang disebut dengan istilah go public. Nah, setelah investor sepakat dengan broker atas harga, maka terjadi kontrak jual beli. Dana yang sudah diperoleh diserahkan oleh perusahaan sekuritas atau broker kepada perusahaan A. Dana yang diperoleh dikelola oleh perusahaan A, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagikan kepada investor dalam bentuk dividen. Kemudian ada sekuritas saham. Nah, jenis-jenis saham dibagi menjadi dua, yaitu saham preferen dan saham biasa. Saham preferen biasanya memiliki ciri-ciri memberikan hasil yang tetap berupa dividen. Kemudian prioritas dibayarkan lebih dahulu. Hak atas dividen adalah tetap. Perusahaan untung atau rugi, dividen tetap harus dibagikan. Nah, juga memiliki rasio yang relatif kecil. Kemudian ada saham biasa. Saham biasa biasanya dimiliki oleh pemilik-pemilik perusahaan. Pemilik saham biasa juga memiliki hak kontrol, yaitu hak untuk memilih dewan, komisaris, dan dewan direksi. Juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen. Nah, kemudian risk and return. Ada 4 jenis investor di Indonesia. Yang pertama ada jenis maniak, kedua ada swing trade, yang ketiga ada jenis scalping, yang keempat ada day trade atau beli pagi jual sore. Nah, selain itu juga ada tipe-tipe investor, yaitu risk seeker dan juga risk averse. Risk seeker adalah
Orang yang menyukai perdagangan jangka pendek mendapatkan keuntungan jangka pendek, menyukai tantangan namun cepat panik, dan biasanya investor baru yang bersemangat. Informasi privat tidak mencukupi. Nah, sedangkan tipe averse itu tidak berorientasi jangka pendek, keuntungan diperoleh melalui dividen, memiliki informasi yang cukup tentang perusahaan, tenang, investor berpengalaman, dan juga matang. Nah, biasanya akan memilih saham-saham blue chip. Kemudian rate of return, jumlah pendapatan dikurang jumlah yang diinvestasikan dibagi jumlah yang diinvestasikan. Rate of return dibagi menjadi dua, yaitu return saham individual atau satu saham saja, kemudian return portofolio atau lebih dari satu saham. Selanjutnya ada diversifikasi saham. Nah, pada saat membeli saham, untuk menghindari risiko yang terlalu besar, kita dapat melakukan diversifikasi saham. Diversifikasi saham contohnya seperti kita membeli saham di jenis yang berbeda, misalnya satu yang bergerak di industri perbankan, dua yang bergerak di industri informasi, dan lain-lainnya, agar pada saat satu saham nilainya turun, yang lainnya masih dapat menolong. Nah, dalam saham memiliki dua jenis risiko, yaitu risiko sistematik atau risiko yang mempengaruhi perusahaan lainnya, dan risiko tidak sistematik yang tidak mempengaruhi perusahaan lainnya. Nah, cara diversifikasi dibagi menjadi tiga, yaitu diversifikasi ke banyak aktiva, diversifikasi Markowitz, diversifikasi secara random. Nah, kemudian ada 3 asumsi model Markowitz dengan rumus R KRF ditambah beta RM kurang KRF, dengan R sama dengan return saham individual, KRF adalah tingkat bunga bebas risiko, beta adalah korelasi saham individual dengan IHSG, RM adalah return pasar. Berdasarkan rumus tersebut, maka dapat disimpulkan return saham dipengaruhi oleh tingkat bunga bebas risiko dan korelasinya dengan IHSG. Artinya dalam menghitung return saham, dua faktor tersebut harus dipertimbangkan. Nah, manfaat pelajaran investasi dan sekuritas bagi mahasiswa adalah bagi saya sendiri memberikan pengetahuan dan wawasan tentang investasi dan sekuritas, memberikan pengetahuan mengenai bagaimana cara berinvestasi yang baik dan benar, bagaimana cara untuk mengurangi risiko, pemilihan saham yang tepat, dan menghitung portofolio saham. Manfaat investasi dan sekuritas bagi perusahaan adalah perusahaan dapat mendapat jaminan bahwa bisnis mereka tidak akan kekurangan modal. Investasi dapat meningkatkan aset perusahaan dan meningkatkan pendapatan perusahaan serta memperluas bisnis. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.